grup untuk di-online-kan. Oke. Well, selamat malam semua. Sudah ada yang bergabung sama kita di sini di Facebook Group. Halo, malam-malam. Boleh sambil komen apakah suaraku terdengar jelas atau mungkin gambarnya yang kurang jelas atau bagaimana ya, supaya aku bisa tahu teman-teman di sini udah tersambung dengan baik dengan kami di sini atau belum. Sebentar. Bantu di-share juga ke grup ya, biar yang nonton semakin banyak. Terus juga banyak juga yang tercerahkan lewat edukasi malam ini. Juga ke grup ya, biar yang yes. Supaya malam ini banyak yang tambah pinter, banyak yang tambah melek tentang kesetaraan gender lewat pembahasan kita. Setara sama dengan, tapi kita coret sama, artinya setara sama dengan tidak sama dengan sama. Loh, kok aku jadi belibet ya? Setara tidak sama dengan sama gitu. Oke deh, pokoknya itulah ya gitu. Halo, ini ada yang udah bergabung, ada Nurul Aziza, selamat malam, ada Clara. Oke, alhamdulillah jelas semua ya. Terus juga ada Carlina, hai. Terus, ada Rangers kita, Aryani, thank you. Ada Ayang aku, Ayang Lia. Halo, Nurasana juga sudah gabung, alhamdulillah. Sip deh kalau gitu. Teman-teman kayaknya juga udah banyak yang, kok aku dari tadi ngomong ke teman-teman ya, ibu-ibu gitu. Nah ya harusnya ibu-ibu, karena di Motherland itu kan panggilannya ibu-ibu ya. Cuman aku doang yang nggak mau disebut ibu-ibu, ya ampun. Ya, ibu semua, malam ini kita mau ngobrolin tentang kesetaraan gender. Iya benar, kesetaraan gender dengan judul setara tidak sama dengan sama. Nah, sumbernya adalah Dindi Pamardining Tias. Ini adalah salah satu member kita yang getol banget campaign di komunitas kesayangan kita tentang relasi setara. Yes, mungkin ibu-ibu di sini udah banyak yang baca postingannya, terus udah kayak kepo-kepo dikit lah. Siapa sih sebenarnya Dindi Pamardining Tias ini gitu? Aduh, mohon maaf, aku agak belibet dikit. Oh iya, by the way, Dindi ini lebih senang dipanggil dengan Mumu, jadi kalau nanti aku lebih terbiasa dan lebih akrab memanggilnya dengan Mumu, gak usah bingung ya. Mumu itu juga nama panggilan kesayangannya Dindi gitu. Nah, Mumu ini punya nama lengkap. Sorry ya Mu kalau aku salah baca nih. Si Mangesti Pamardining Tias, S. Hum M. Hum, atau biasa dipanggil dengan Dindi atau lebih senang dipanggil dengan Mumu. Usianya 35 tahun, kemudian pendidikan terakhirnya adalah S2, ilmu humaniora, spesialisasi majornya adalah studi gender dan seksualitas. Pantes. Mumu ini getol banget ya bahas tentang relasi setara, karena memang ternyata ini spesialisasi majornya Mumu. Keren. Kemudian Mumu juga masih jadi salah satu dosen freelance dan pekerjaan tetapnya sebagai PNS di kawasan Pemprov Jatim di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mumu juga seorang gender and sexuality researcher. Terus Mumu juga pegiat kesetaraan, udah jelas.
Mumu berperan sebagai ibu dengan 3 anak laki-laki. Waduh, berarti Mumu nih di rumah nih jadi queen sendiri nih. Terus Mumu juga pernah jadi korban relationship abuse. Oke, oh my god. Kemudian pernah jadi korban pelecehan seksual juga. Ya ampun. Dan yang terakhir, Mumu pernah jadi single parent. Oke, yang terakhir ini sama kayak aku ternyata ya, Mu. Nah, waktu kita hari ini hanya 1 jam. Jadi nanti kita akan bincang-bincang sama Mumu kurang lebih selama 30 menit ya, 30 menit aja. Nanti kita akan tanya-tanya sama Mumu, korek-korek lebih lanjut sama Mumu, apa sih itu relasi setara, kenapa sih Mumu getol banget buat woro-woroin campaign tentang relasi setara begitu. Kemudian aku juga pengen dengar pandangan Mumu terhadap campaign yang udah dilaksanakan di Madeleine itu sebenarnya seperti apa. Kalau dilihat kan ada beberapa postingan Mumu yang ternyata juga punya engagement yang tinggi, insight-nya bagus banget, komenannya banyak, kemudian beberapa di share keluar begitu. Jadi mungkin itu akan sedikit banyak bisa Mumu share sama kita semua. Kalau di Madeleine, kira-kira udah melek belum ya tentang relasi setara gitu. Terus nanti kita juga tanyain sama Mumu, kira-kira tips untuk perempuan di Madeleine supaya bisa menerapkan konsep ini dengan baik. Gitu deh. Kita masih tunggu teman-teman yang lain. Jadi, ayo diajak teman-teman yang lain buat gabung, di-share ke grup lagi supaya ibu-ibu yang lain juga belajar bareng sama kita hari ini dengan Mumu. Sudah ada Desi juga nih, Desi ya. Hai, Denai juga hai. Apa kabar? Yang hadir juga, ayo komen-komen di sini. Dan oh ya, satu lagi, 10 menit terakhir aku akan open Q&A. Jadi kalau ada yang mau nanya, silakan drop aja di kolom komen. Aku usahain akan tanyain sama narasumber kita, karena memang narasumber kita hari ini sih katanya siap banget nih, mau dikorek-korek lebih dalam, ditanya-tanya lebih detail lagi. Sama member-member Madeleine yang pada cerdas-cerdas juga tentunya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak ada batasan pertanyaan. Kalau misalkan memungkinkan untuk ditanyakan, aku akan usahakan untuk tanyakan sama narasumber begitu. Jadi bisa aja nanti pertanyaannya bisa sambil berjalan, nggak perlu harus tunggu sesi Q&A. Yang jelas, aku mau malam ini kita semua kosongin gelas, kita belajar bareng-bareng supaya kita nggak salah paham, atau kita bisa assess diri kita apakah kita ada di jalan yang benar atau tidak mengenai konsep relasi setara itu. Dan semoga malam ini apa yang di-share sama Mumu bisa menebarkan manfaat untuk banyak orang. Gitu. Oh, ada Rangers juga nih. Hai Mama Ziari Sandi. Kemudian ada Puput Nilam juga. Halo, stay tune ya. Sebentar lagi kita akan undang narasumber kita yang mungkin ternyata kalian juga udah ngintip-ngintip ya. Karena narasumber kita juga udah ada di di dalam ruangan. Jadi oke deh, kita undang sekarang aja, kayaknya udah siap juga. Mumu, bisa di-unmute Mumu. Selamat datang, Mumu. Halo. Kurang nih udah pada ngintip duluan, harusnya kan segitu ya. Mumu. Baik, alhamdulillah baik, sehat, makin gede pipinya. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa, katanya kan tanda bahagia, ya kan? Alhamdulillah sih memang bahagia beneran. Mu kesibukannya apa, Mu? Masih cari duit ya, masih sibuknya, masih kerja, masih main medsos juga, bikin konten TikTok juga. Rajin. Ngisi, kalau tadi dibilang dosen freelance ya, beneran freelance, jadi panggilan gitu. Jadi dosen panggilan. Dosen panggilan. Diperhalus dikit jadi freelance ya. Gitu-gitu aja.
Oke deh, Mumu, thank you banget waktunya. Aku juga tahu Mumu bukan orang yang gabut ya. Mumu ini juga sibuk gitu ya. Waktu kemarin aku kontak Mumu juga kayak maju mundur. Aduh, Mumu berkenan gak ya? Karena kan butuh effort yang besar untuk bisa aku paksa undang hadir. Pokoknya kalau pas nggak lagi di rumah pasti bisa. Gitu, oke deh. Tapi by the way banyak di rumah atau enggak nih? To be honest, aku juga sama, jadi salah satu stalkernya Mumu. Jadi waktu Mumu udah mulai campaign, aku juga stalking gitu. Karena yang aku ingat adalah Mumu udah jadi member Madeline sudah sejak lama kan, tapi ternyata ada akun baru, kemudian namanya tetap sama, tapi memang hadir dengan kampanyenya gitu. Setelah diklik, kok baru gabung ya gitu. Sempat sih aku juga curiga, akun fake bukan ya? Akhirnya waktu pas akhirnya Mumu balas-balasin komen, oh oke, ini masih Mumu yang kemarin. Oke, udah 19.10. Teman-teman di sini juga udah nggak sabar kayaknya nih, udah pengen menyerap ilmunya Mumu. Thank you banget sekali lagi ya Mumu ya. Aku Iya. beserta dengan seluruh member Motherland. Terima kasih Mumu udah mau berkenan sharing sama kami malam ini. Dan semoga ini bisa dibawa manfaat untuk perempuan, khususnya di Motherland dan Amin. di perempuan di luar Motherland juga gitu. Karena kebetulan kita grup publik, jadi sebenarnya siapapun boleh nonton, siapapun bisa masuk, siapapun bisa play videonya. Dan Mumu, aku izin ya, videonya akan hadir di grup. Siap. Ya, jadi nanti kalau yang nggak bisa hadir malam ini, boleh deh. Nanti besok, lusa bisa di-play lagi, tetap masih bisa belajar bareng sama Mumu. Gitu. Well, Mumu, udah deh dimulai dari yang basic-basic. Coba dong, Mu. Emang relasi Oke. sesama itu apa sih, Mu? Oke. Pertama-tama thank you ya. Thank you for having me ya. Udah percaya sama aku, Mami Ara. Aku yang baru join grup, baru. Baru, ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya. Mudah-mudahan nggak bosen lihat postinganku. Postingan yang suka flexing gitu ya, suka pamer tentang relasi setara gitu ya. Aku berharapnya pamerku itu bisa kasih eh, wawasan baru, bisa kasih motivasi juga buat teman-teman ya, supaya bisa eh, menjalani hubungan tuh dengan maksimal gitu ya, dengan maksimal dan dengan kesadaran bahwa kita adalah orang manusia yang setara gitu dengan pasangan. Nah, jadi kalau ditanya relasi setara itu ya jelas relasi itu artinya hubungan ya, hubungan eh, yang mana aspek di dalam hubungan itu sifatnya atau kedudukannya itu setara. Nah, jadi setara itu tidak berarti sama, gitu ya. Seperti judul acara kita ini kan, setara tidak sama dengan sama. Bingung. Oke, jadi jadi setara itu tidak harus sama rata. Ini dikarenakan kesetaraan itu erat kaitannya dengan kekuasaan atau power dan kendali atau control. Aduh, takut salah ini pronunciation. Control. Bahaya. Oke, jadi eh, banyak hal yang mempengaruhi relasi ini ya, relasi kita, terutama kalau di sini kita bicara konteksnya kan hubungan pasangan ya, suami istri gitu kan. Jadi banyak sekali yang melatar belakangi hubungan kita dengan pasangan kita, latar belakangnya, pendidikannya, em, apa ya, lingkungannya dia, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lain-lain. Nah, semua itu mempengaruhi seorang individu itu untuk punya kendali gitu ya, kendali terhadap orang lain, terus juga bagaimana dia itu mengelola power yang dia punya. Kita semua kan punya power, kita semua itu punya kuasa,
tapi bagaimana kita menggunakan kuasa itu kan. Apakah itu kita gunakan untuk mengecilkan orang lain, menindas orang lain, membatasi orang lain atau tidak. Disitulah nanti akan berhubungan dengan konsep relasi setara itu, gitu. Nah, terus ini juga kaitannya dengan ini ya, mungkin teman-teman pernah dengar keadilan gitu. Pastilah pernah dengar ya tentang keadilan. Adil itu kan bukan berarti harus sama. Kamu dapat 2, aku dapat 2, nggak harus selalu seperti itu. Ya, jadi misalkan orang dewasa dengan anak-anak, orang dewasa makannya seporsi seberapa, anak-anak tidak harus porsinya sama dengan orang dewasa gitu. Bahkan mungkin terlalu banyak jadinya kan. Nah, itulah yang disebut adil gitu. Jadi kesetaraan ini ditunjukkan dengan kesamaan kondisi baik terhadap perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi. Jadi kesetaraan ini fokusnya adalah kepada bukan apa yang kamu pilih gitu, tapi apakah kamu sudah punya banyak pilihan gitu ya. Jadi jangan sampai ada ini, aku paling males banget kalau baca postingan yang saingan versus nih ya, ibu-ibu ini biasanya. Ada yang satu wanita karir, ada yang satu orang tua rumah tangga. Aku sebut orang tua rumah tangga ya, karena yang bisa jadi orang tua rumah tangga bukan hanya ibu ya, bapak juga bisa. Gitu. Jadi biasanya ada versus nih, lebih baik jadi wanita karir, begini. Mau beli apa-apa nggak usah nunggu suami. Terus ditimpalin lah, ya lebih mulia yang di rumah lah, ngurus anak, ngurus ini gitu kan. Nah, hal-hal ini yang bikin kita salah kaprah gitu. Relasi setara itu bukan seperti itu ya. Ketika kita bicara tentang kesetaraan, itu artinya semua sudah mendapatkan banyak pilihan, lalu suka-suka kita mau pilih yang mana gitu. Yang biasanya dikritisi adalah ketika orang menjadi orang tua rumah tangga bukan karena dia yang memilih, tapi karena hanya itu pilihan yang dia punya. Nah, itulah yang dikritisi sama relasi setara ini. Jadi jangan sampai kamu memilih jalan itu hanya karena kamu nggak punya pilihan lain gitu. Jadi sedikit konsepnya seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas deh. Keren. Aku tadi highlight beberapa hal tuh. Salah satunya adalah yang tadi memilih bukan karena nggak ada pilihan, tapi karena memang sudah punya banyak pilihan gitu ya. Relasi setara itu sebenarnya ditekankan kan. Jadi bukan tentang pilihannya benar atau salah ya Mu ya, tapi karena memang itu pilihan yang akan dia ambil begitu. Dan tapi juga satu lagi tuh, orang tua rumah tangga. Wah. Mudah-mudahan jadi makin familiar ya dengan istilah ini ya. Oke ya, aku bantu campaign yang ini Mu, orang tua rumah tangga. Sounds good. Benar. Karena memang di balik itu sendiri, jangan karena balik lagi karena Mumu seorang perempuan yang campaign tentang relasi setara, kemudian akhirnya dianggap sebagai ini dari sisi perempuan itu enggak ya Mu ya. Makanya Mumu juga tadi bilang tentang orang tua rumah tangga, artinya Mumu juga support juga untuk beberapa laki-laki yang memilih kemudian untuk menghabiskan waktunya lebih banyak di rumah, begitu ya Mu ya? Ya. Ya, benar banget. Selama itu hasil dari kesepakatan ya sama pasangan. Dan di rumah bukan ongkang-ongkang kaki doang. Oke deh Momo. Terus Mu, karena kan gini Mu ya, bisa jadi konsep ini akhirnya banyak yang baru paham saat ini gitu Mu. Kemudian ternyata akhirnya sama seperti aku yang tadi aku di balik layar ngobrol sama Mumu gitu kan. Aku juga sebenarnya punya pemikiran yang sama, tapi aku tidak bisa mengemasnya gitu. Jangankan untuk dikemas untuk orang lain gitu kan. Itu dari versiku. Kemudian dari teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain yang hari ini hadir, mungkin akhirnya dia juga ada pemikiran yang sama bahwa ini yang aku maksud memang sebenarnya aku mau mengkomunikasikan tentang relasi setara ini gitu. Tapi
udah terlanjur nih, maksudnya dalam tanda kutip aku udah punya pasangan gitu. Aku Mm-mm. udah punya suami, dan terus gimana ya cara ngasih tahu, mengkomunikasikannya tentang relasi setara ini ke orang lain, gimana Bu? Mm-mm. Jadi kalau cara yang paling gampang ya, mau mempromosikan tentang relasi setara mungkin paling dekat ke pasangan ya. Cara paling gampangnya adalah nobar live ini ya. Tolong ya ibu-ibu, diklik tombol share terus dikirim ke WhatsApp-nya suami. Nah, bisa kayak begitu ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot debat-debat ya. Suaminya suruh dengerin aja. Nah, eh, jadi kalau untuk komunikasi ya, gini, setara ini dalam relasi dengan pasangan itu kan konsepnya adalah nggak ada yang berjalan di depan, nggak ada yang di belakang. Semua berdampingan, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kalau duduk sama-sama rendah, kalau berdiri sama-sama tinggi, kalau jalan bareng-bareng, nah itu kan jadi konsepnya. Sebenarnya konsep ini itu menguntungkan dua-duanya. Makanya jangan sampai kita itu memang memang gini ya Mam ya, mungkin banyak yang punya pemikiran yang sama, tapi bukan nggak bisa ngungkapin, tapi nggak berani ngungkapin karena takut ada eh, judgement ya, akan dijudge mungkin, wah banyak nuntut nih, ah pengen enaknya sendiri, kan kita sering dijudge seperti itu ya perempuan ya, perempuan tidak pernah salah katanya, ya kan kalau pasang sen kanan beloknya ke kiri, nah, itu kan kita sering kena stigma seperti itu. Nah jadi memang cara menyampaikan itu memang juga berpengaruh banget sama ide ini bisa diterima sama orang, terutama sama laki-laki. Yang pertama kita harus tekankan adalah itu tadi, setara itu artinya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang di depan, nggak ada yang di belakang. Jadi kita majunya sama-sama. Bukankah itu saling menguntungkan ya, gitu. Jadi kamu juga tidak diberi beban lebih, aku juga tidak dibatasi, sama-sama enak loh sebenarnya, gitu. Nah, eh kalau kita cara menjelaskannya tuh lebih apa ya, istilahnya tuh objektif ya. Coba posisikan kita itu di perspektif dia juga gitu. Jadi jangan melulu kitanya yang pengen disenengin gitu. Tapi kita pikirkan dia juga. Contoh misalkan apa yang paling gampang mungkin finansial ya. Mungkin kalau yang kayak aku kan sama-sama kerja. Nah, kalau mungkin di agama Islam, konsepnya itu kan uang suami, uang istri, uang istri gitu ya. Tapi itu aku tidak mau menganut itu gitu. Dan itu aku sampaikan ke pasanganku bahwa ya udah kita keuangan dicampur jadi satu, semuanya uang kita. Di dalam uang kita itu ada hak anak-anak kita gitu. Nah, caranya seperti itu. Maka dia bisa menerima dengan oh iya ya. Ternyata ada yang menguntungkan aku juga gitu. Ternyata istriku ini bukan pengen menang sendiri kok gitu. Jadi cara mengkomunikasikan dengan pasangan itu usahakan kita seobjektif mungkin dan kalau bisa kita lebih lebih banyak yang kita bahas itu dari perspektif dia, dari perspektif laki-laki yang bebannya diringankan. Gitu kan? Beban laki-laki itu diringankan juga loh gitu. Karena uh, kenapa ada konsep ini itu kan sebenarnya lahirnya dari ketimpangan ya, ketimpangan gender, bagaimana pembedaan apa tuh dikotomi gitu ya dibagi dua laki perempuan maskulin feminin gitu kemudian laki tugasnya ini perempuan tugasnya ini kan karena itu nah di situ di ketimpangan itu yang dirugikan itu bukan cuma perempuan kok laki-laki juga banyak yang dirugikan salah satu contohnya dulu waktu aku masih kuliah ada sahabatku dia punya pacar cowok waktu mau mindahin motor dia nggak kuat di parkiran aku datang membantu karena badanku gede kan. Jadi aku bantuin gitu kan. Terus si temanku sahabatku ini bilang, kamu tuh malu-maluin sampai dibantuin cewek. Kamu, loh aku nggak bisa loh, aku nggak kuat. Si cowoknya bilang gitu. Tapi kan kamu cowok. Nah, itu dari konteks itu aja sebenarnya laki itu juga dirugikan ya. Gitu. Padahal secara fisik ya bisa-bisa aja laki itu nggak kuat. Gitu. Nggak harus selalu kuat gitu lah. Jadi bisa kita jelaskan dan ambil dari
perspektif laki-laki supaya lebih bisa diterima dengan baik dulu. Karena kalau kita nggak baik di awal, dia nggak akan mau dengar lanjutannya kan. Tapi kalau mulainya udah bagus, kita masukin lagi, pasti bisa didengar gitu. Oke, well, Mumu, kan Mm-mm. pernah dengar nggak Mother University? Ya, 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 ya. Yes, aku kan salah satu pengajar perempuan istimewa. Mm-mm. Mungkin di sini juga ada beberapa mahasiswi Mother University dan waktu ruangan kelas baru dibuka, aku tuh disclaimer, Bu. Ini bukan kelas yang untuk ngajarin perempuan mengungguli laki-laki loh ya. Jadi waktu aku gali bahwa perempuan itu istimewa, bukan berarti aku lagi mencetak perempuan-perempuan yang akan jadi pembangkang sama suaminya. Perempuan-perempuan yang akhirnya ngerasa bahwa dia spesial dan the one and only yang harus diperlakukan secara spesial. Tapi aku pengen cetak-cetak perempuan-perempuan yang tahu bahwa dirinya memang istimewa dan layak untuk bahagia, untuk didapat kasih sayang gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus aku juga salah satu yang ngisi materi tentang komunikasi keluarga. Nah, tadi sebenarnya Mumu juga lagi bahas gitu kan tentang komunikasi. Gimana sih komunikasi sama pasangan, dan exact seperti aku sampaikan bahwa komunikasi yang efektif adalah dimulai dari empati, kemudian akan menghasilkan empati lagi. Jadi Mumu tadi udah sampein ya ibu-ibu bahwa caranya gimana, coba dimulai lewat dari sisi si suami, sisi pasangan kita. Yang tadi tuh boleh banget itu diterapin sama ibu-ibu semua. Artinya cari hal-hal yang waktu kita sampaikan ternyata itu meringankan peranan ya, atau mungkin ya stigma-stigma juga yang ternyata mereka juga hadapin gitu kan, yang katanya laki-laki ini tugasnya memang cari uang aja gitu kan. Itu juga harus kita sampaikan bahwa oke, ini kita tanggung bersama gitu, karena kan kita sudah berumah tangga, kamu dan aku punya peran yang sama di rumah tangga dan sebagainya gitu. Mumu keren. Kayak dari Mumu bisa kasih kita gambaran ya teman-temannya, ibu-ibu semua, kasih contoh yang relate banget sama kehidupan kita. Dan aku sambil bacain komenmu, Boleh. ada Intan nih, kayaknya fansnya Mumu nih. Katanya saling seimbang mengimbangi ya Mu. Lagian kalau masih ada patriarki, menurutku menyedihkan. Aku simak ya Mu ilmunya gitu. Tenang, nanti Mumu akan lanjutin lagi tentang patriarki. Stay tune di sini. Kemudian selamat bergabung juga untuk yang baru gabung ya. Ada Vina, ada tadi Intan, kemudian ada anak Agung, halo, apa kabar? Kemudian ada Olga juga nih, sahabat aku nih, udah nonton berdua nih katanya. Wah. Kebetulan sebenarnya sahabat aku kalau dari segi usia pernikahan ya, udah bukan cuman levelnya expert ya, tapi hari ini aku tetap, lu gabung, lu belajar nih malam. Gitu, Bu. Oke, Mumu. Ya. Lanjut. Terus gimana? Kalau tadi kan kalau udah terlanjur punya pasangan, terus kita mau komunikasinya bagaimana? Nah, sekarang kali aja nih ada yang baru mau mulai-mulai nih cari-cari pasangan gitu kan. Seperti kita dulu kan, kita waktu kita single kita lagi. Kasih tahu dong Mu, sebenarnya apa ya, hal-hal yang jadi tips lah atau apa gitu yang bisa kita supaya bisa relasi setara ini kita bisa komunikasikan juga, kemudian ternyata dia juga nerima dan kita bisa terapin gitu. Oke, jadi kalau kita masih single ya, itu beruntung banget kalau kita masih single dan kita udah kenal tentang konsep relasi setara. Jadi kita bisa lebih selektif, kita bisa lebih aware ya, dan nggak terlanjur kejebak ya. Oke, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah sorry, ini kedengeran ya? Kedengeran ya, Mam? Kedengeran. Oke, jadi yang pertama itu pasti komunikasi ya. Sama aja seperti tadi ya, komunikasi itu penting. Kita tahu orang ini bisa kita ajak serius, misalnya orang ini bisa dipercaya kan dari komunikasi kan. Gitu. Jadi komunikasi itu. Nah, caranya gimana sih biar bisa dapat
calon pasangan yang kira-kira bakal bersedia nih menjalani relasi setara gitu kan. Kita nggak usah fokus ke calon pasangan kita dulu, tapi kita fokus ke diri kita. Kita udah self love belum? Kalau kata anak sekarang tuh self love gitu kan. Jadi kita udah cinta sama diri kita sendiri belum? Terus kita punya self pride enggak? Kita self pride itu apa ya? Kebanggaan gitu ya, bangga sama diri sendiri gitu. Udah punya belum? Itu dulu dilengkapi. Kita cinta sama diri sendiri, kita bangga sama diri sendiri. Kalau kita sudah punya dua itu, maka self esteem kita akan tinggi gitu ya. Self esteem itu adalah ini ya apa? Bagaimana cara kita menilai diri kita, menakar gitu. Oh, aku ini pantas mendapatkan yang terbaik. Nah, itu namanya self esteem. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar juga istilah-istilah kayak oh dia tuh low self esteem gitu, self esteemnya rendah. Itu biasanya digunakan untuk melabeli orang-orang atau perempuan ya, mostly yang sering kena stigma ini, yang gampang gitu. Artinya gampang suka sama cowok, gampang diajak berhubungan dengan cowok gitu ya. Nah, itu biasanya dikategorikan low self esteem. Nah, kita jangan sampai jadi perempuan-perempuan yang self esteemnya rendah. Kita harus punya self esteem yang tinggi dulu. Gitu. Jadi berangkatnya semua dari diri sendiri dulu. Sebelum kita menuntut punya pasangan yang oke gitu ya. Nah, kalau kita self esteemnya udah tinggi nih, otomatis kita itu akan selektif ketika kita memilih apa dan siapa yang ada di hidup kita. Misal nih, kita udah sadar value kita seberapa. Kita pakai barang pasti pengen yang bagus. Kita makan pasti pengen yang sehat, yang enak gitu kan ya, yang bersih, yang higienis. Kita pakai produk juga pasti kita pengen yang terbaik. Sama ketika kita menyeleksi laki-laki ya gitu. Kita pasti akan mencari yang terbaik dan kita akan berani untuk selektif gitu. Nah, kalau kita udah selektif, kita bisa berani memulai diskusi sama calon pasangan kita. Gitu. Jadi pertama itu diri sendiri dulu ya, self esteemnya ditinggiin dulu, terus kita bisa selektif, lalu kita banyak-banyak edukasi diri. Nah, jadi kitanya kudu udah pinter dulu nih, udah penuh dulu gitu ya sama ilmu-ilmu gitu ya, sama wawasan. Baru kita bisa menakar orang kan gitu. Kita mau selektif tapi kita sendiri nggak tahu standar yang baik kan nggak bisa juga kita selektif gitu. Jadi kita mengedukasi diri sendiri dulu tentang konsep ini, konsep relasi setara. Kalau sudah kita berani untuk memulai diskusi dengan pasangan gitu mengenai konsep hubungan. Kan sering nih kalau masih pacaran kita agak malu-malu atau sungkan gitu ya kalau mau bahas tentang konsep hubungan kayak gitu-gitu. Kadang kita nggak berani mulai yang cewek nih terutama. Biasanya kita menunggu si laki-lakinya yang bertanya baru kita akan menjawab gitu. Nah, ini harus sudah mulai dirubah mindset seperti ini. Kita harus berani memulai untuk diskusi. Nah, setelah diskusi, kita akan bisa menakar kan calon pasangan kita ini seberapa sih gitu. Kemudian, jangan lupa persiapkan juga diri kita, terutama mental kita ya, untuk menerima kenyataan kalau misalkan si cowok ini ternyata nggak bisa nih diajak diskusi gitu ya. Ternyata nggak bisa nih, nggak mau nerima nih diskusi seperti ini. Kita harus bisa terima dan kita harus bisa finally meninggalkan, move on dari dia yang memang bukan untuk kita gitu. Karena dia nggak diajak diskusi, berarti dia bukan untuk kita ya. Stop memaksakan hubungan yang tidak sehat dengan alasan apapun. Jadi jangan udah terlanjur cinta bla bla bla, no. Ya, cinta itu bisa tumbuh kok nanti di lahan yang lain gitu ya. Jadi nggak hanya satu itu kok orang yang akan kamu cintai di hidup ini gitu. Kita aja bisa mencintai, misal kayak aku punya anak 3, aku bisa cinta 3-tiganya kan. Tapi suami 1. Ya, gitu ya. Jadi dari diri sendiri dulu ya, dibangun dulu, dirinya sudah kuat, sudah kokoh, baru kita bisa edukasi orang, kita bisa diskusi sama calon pasangan juga gitu.
Dan kita bisa jadi berani untuk meninggalkan yang nggak baik buat kita gitu. Tadi kan seperti yang Mami Ara udah perkenalkan aku kan, aku pernah jadi single parent juga. Nah, sebelumnya di pernikahan pertama itu aku sekitar, kalau nggak salah ingat ya, 8 tahun pernikahan gitu. Dan perjalanannya cukup panjang. Ketika memutuskan untuk berpisah itu juga pasti nggak gampang. Nah, tapi disitulah terbukti bahwa saat aku memutuskan untuk finally meninggalkan, itu berarti aku sudah nyampe di tahap self love-ku. Jadi ketika aku sudah, wah aku udah, ini sudah nggak bisa lah sama yang kayak begini. Maka aku berani meninggalkan. Nah, kalau bisa, teman-teman yang mungkin masih single, masih apa, belum terlanjur, ya jangan sampai kan harus menunggu seperti itu gitu. Membuang 8 tahun itu kan gitu. Jadi dibangun dulu dirinya. Aku pribadi mungkin apa ya, cukup iri ya dengan anak-anak sekarang yang sudah mendapatkan edukasi semacam ini gitu. Sedangkan mungkin aku, kenapa aku dulu belum ya gitu kan. Jadi memanglah itu. Kenapa aku memutuskan untuk speak up tentang ini juga adalah itu tadi, aku pengen generasi selanjutnya itu nggak perlu mengalami seperti ini dulu baru nyadar gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau yang belum terlanjur, kuatkan dirimu, hadapilah. Tapi aku disclaimer ya dulu ya, karena jangan sampai jadi salah paham. Tadi juga aku sempat bicara juga sama Mumu, kenapa waktu aku kemarin bercerai, kemudian aku jadi single parent juga, aku tidak publikasi, tapi juga tidak merahasiakan sebetulnya. Itu juga jadi salah satu masalahku sih, Mu. Takutnya ada beberapa yang akhirnya jadi salah paham nih, karena dipikirnya seakan-akan seperti yang tadi Mumu sampaikan. Mumu kan tadi cerita bahwa waktu memutuskan berpisah, kemudian Mumu merasa bahwa itulah puncak self love-nya Mumu saat itu gitu, dan akhirnya terbalik nih, dipikirnya cara self love itu dengan cara ya udah memisahkan diri dari pasangan. Aduh, seperti makanya kenapa aku juga senang banget Mumu bisa hadir malam ini supaya nggak salah paham nih tentang relasi setara gitu ya. Iya, betul, betul, Iya betul. betul. Bukan berarti kita mau mengungguli ya ibu-ibu sekalian. Bukan berarti kita apa ya, seakan-akan seperti minta dispesialkan kayak the one and only gitu, bukan. Tapi lagi-lagi aku ulang lagi, seperti yang Mumu sampaikan, harusnya karena kita semuanya tujuannya relasi setara adalah berjalan yang beriringan bersama-sama, itu harusnya bisa jauh lebih hubungannya lebih berhasil dan lebih meringankan satu sama lain lah gitu. Karena apapun itu kita tanggung bareng-bareng. Sebenarnya konsepnya sih seperti itu gitu. Jangan tunjuk-tunjukkan gara-gara oh kamu perempuan, oh kamu laki-laki. Itu loh maksudnya gitu. Mu, ada aku pernah denger sih, tapi aku juga sebenarnya lupa dari mana. Ada yang bilang begini, Mu. Tadi Mumu kan jawab self love dulu gitu ya, self love dulu, self pride dulu, kemudian setelah itu menghasilkan self esteem gitu ya. Tapi ada yang pernah bilang gini, gimana caranya supaya self love kita tuh nggak jadi malah jadi narsis gitu loh, Mu. Ada kan yang akhirnya dia ternyata seperti yang Mumu pernah posting si glorifikasi itu gitu loh. Itu gimana ya Mu ya caranya ya? Oke, jadi kalau mungkin ini apa ya, itu agak susah ya. Jadi kadang kita sendiri tuh nggak nyadar kan kalau kita itu apa namanya tuh, overclaim sesuatu gitu ya. Kadang kita overclaim terhadap sesuatu gitu. Caranya gimana? Ya caranya tetap cari purpose gitu ya. Mungkin orang seperti aku ini, kalau orang hanya lihat surface-nya mungkin akan dianggap sombong, suka pamer gitu ya. Tapi aku punya purpose dalam pamerku itu gitu. Aku punya tujuan, dan aku rasa tujuanku itu, menurut aku tujuanku itu baik, tujuanku itu positif, dan
Dan alhamdulillah banget, aku bersyukur banget sampai detik ini tuh masih banyak yang percaya sama aku untuk curhat, untuk minta solusi, untuk apa itu masih banyak. Aku nggak pernah posting karena itu privacy mereka ya gitu. Jadi itu aku keep sendiri dan itu cukup menjadi apa ya, reward gitu buat aku. Ternyata yang aku lakukan ini itu berdampak. Nah, satu hal yang aku selalu ingatkan ke diriku sendiri itu adalah aku hidup ini nggak ada gunanya kalau aku nggak berdampak buat sekelilingku. Gitu. Jadi dari situlah kita baru bisa menekan ego yang tadi, yang narsis-narsis tadi itu ya. Jadi kalaupun kita akhirnya pun flexing atau kita membanggakan diri, at least kebanggaan kita itu, kegiatan kita itu ada manfaatnya buat orang lain, ya. Berdampak buat orang lain dan bikin orang lain bisa berbangga-bangga juga seperti kita gitu. Kan Hmm, iya, iya niatnya benar. itu gini, jadi ketika kita flexing gitu ya, pamer gitu ya, itu niatkan bukan untuk mengatakan aku lebih baik dari kalian nih, bukan, tapi untuk mengatakan, hey, aku udah nyampe sini, kalian kapan? Ayolah, ikutan kayak aku gini loh, nanti kalian bisa pamer nih kayak aku gitu. Jadi diubah mindsetnya ke situ kalau mau menjaga supaya nggak itu ya, nggak over gitu sih. Oke, oke, keren. Nah, makanya sebenarnya ibu-ibu yang lain juga nggak cuma aku, pasti ibu yang lain juga pada seneng kan. Akhirnya kan ternyata waktu kita ketemu langsung sama Mumu nih, kemudian kita ngobrol sama Mumu gitu, kok tiba-tiba jadi berubah kan pandangannya tentang Mumu kan. Mudah-mudahan ya. Iya. Mungkin juga kemarin juga ada beberapa sih yang ngerasa ada salah paham juga dengan konsep ini, Ya, ya kan? Mudah-mudahan dengerin apa namanya ngobrolan kita malam ini atau bisa nanti yang jelas kita keep gitu supaya akhirnya tidak jadi miskonsep lagi dan Mumu nggak sendiri, Mumu dibantu sama teman-teman yang lain, sama ibu yang lain untuk bareng-bareng kita campaign tentang relasi setara ini ya. gitu loh. Senangnya. Kayak gitu. Karena ya Mu ada sih yang lebih apa ya, yang lebih ekstrim lagi gitu ya. Uh, selain cuman masalah self love jadi narsis, kemudian kesetaraan gender itu jadinya malah yang tadi perempuan jadi demanding gitu, jadi kok jadi perempuan jadi banyak maunya gitu, mau dispesialin mulu gitu. Ada sebenarnya yang lebih ekstrim, beberapa orang tuh bilang bahwa ini mah relasi setara nih tentang ini ya, lagi nyebar-nyebarin sekte sekte yang feminisme ya atau apa ya gitu gitu. Gimana Mu? Oke, udah makin panas ini ya. Pembahasan kita makin panas. Jadi, udah banyak sih yang apa namanya, menuduh aku menuduh aku, ini mah feminis nih gitu. Iya. Lah, aku jawab ya emang. Jadi aku tidak menyangkal ya. Aku tidak menyangkal, aku feminis, aku punya paham feminisme, tapi feminisme yang aku anut dengan feminisme yang dianggap sama orang yang menuduh itu pasti beda. Gitu. Makanya dia bisa menganggap, ih feminisme gitu kan. Padahal feminisme itu tidak seperti yang dia kira gitu. Kita kan banyak dengar stigma ya tentang feminisme ini, bahwa feminisme itu gerakan yang anti laki-laki lah, yang apa ya, hmm, apa sih yang pingin pingin diistimewakan, pingin menyaingi laki-laki dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan feminisme itu dianggap sebagai apa ya namanya ya, pembangkangan gitu ya terhadap norma, terhadap aturan-aturan baik sosial maupun agama. Itu sering stigma seperti itu. Nah, makanya sekalian di sini aku pengen meluruskan ya bahwa kalau kalian masih mikir feminisme itu adalah seperti itu, berarti kalian sudah termakan miskonsepsi yang menyebar nih, yang udah mulai menyebar nih di media sosial. Dan sebenarnya hal kayak gini nih udah diprediksi ya. Jadi aku mempelajari feminisme itu sudah sejak aku SMA. Cuma karena namanya anak SMA ya, belum ngerti
istilah-istilahnya, belum ngerti ilmunya lah. Ketika aku kuliah S1, baru aku mendapat mata kuliah Introduction to Feminism gitu. Jadi kita mendapatkan teorinya gitu ya. Jadi kita baru tahu, oh ternyata kayak begini gitu. Jadi setelah itu baru aku tahu konsep feminisme yang sebenarnya itu seperti apa. Dan kala itu memang sudah diprediksi nanti ketika saat itu kan masih minoritas ya. Nanti ketika feminisme ini sudah banyak diketahui orang, pasti akan banyak miskonsepsi juga. Dan itulah yang akan jadi tantangan buat kita-kita gitu. Nah, sekarang aku sudah menghadapi nih zamannya di mana banyak miskonsepsi tentang feminisme ini gitu. Jadi feminisme itu memang berangkatnya ya kalau ngomongin sejarah, berangkatnya memang untuk membela hak perempuan. Karena dulu perempuan kan ditindas, nggak boleh pendidikan ya, pendidikan nggak boleh. Terus hak pilih ya, voting. Kalau di Amerika ya, voting itu kita nggak boleh. Apalagi mencalonkan diri jadi pemimpin atau jadi pejabat itu nggak boleh. Nah, awal-awal itu memang diperjuangkan itu dulu. Hak untuk pendidikan, hak untuk voting, hak untuk bekerja di ranah profesi yang banyak digeluti laki-laki. Awalnya memang dari situ. Tetapi konsepnya bukan untuk lebih tinggi dari laki-laki, melainkan untuk jajar gitu ya. Seperti yang aku udah jelasin tadi bahwa apapun yang kita pilih itu harus karena kita sudah punya banyak pilihan dan kita memang memilih untuk itu. Gitu. Nah, ini yang seringkali disalahartikan sama orang-orang tentang feminisme ini. Seolah-olah feminisme itu melegalkan free sex juga ya, kan dibilang seperti itu. Nah, padahal seks memang harus free loh. Kalau bayar itu namanya prostitusi. Harus gratis kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi banyak sekali yang dianggap kalau feminis itu berarti malas, manja, pengen dienakin doang. Itu banyak sekali egois, nggak butuh laki katanya. Padahal ya tetap butuh sih gitu ya, selama kita hetero ya, selama kita heteroseksual itu kan tetap butuh laki-laki. Gitu. Terus jadi ketika feminis ini muncul itu kan sebagai counter dari budaya patriarki. Nah, patriarki itu perilaku yang mengutamakan laki-laki di atas perempuan dalam masyarakat. Jadi dia lebih dari distribusi kekuasaan aja, tapi dia juga menyentuh aspek-aspek kehidupan yang sampai spesifik gitu ya, termasuk di hukum, ekonomi, pendidikan, sampai lingkungan hidup, pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi patriarki ini adalah sistem sosial yang sangat tidak adil. Dia benar-benar mendiskriminasi dan menindas, membatasi perempuan gitu. Ini setelah muncul patriarki ini, jadi ada patriarki ini ada sandingannya namanya matriarki. Jadi aku lupa ya exactnya di mana itu ada memang komunitas atau apa namanya peradaban yang sistemnya itu sangat mengunggulkan perempuan. Laki-laki itu di bawah perempuan. Itu ada namanya matriarki. Lalu muncullah patriarki yang menyebar kemana-mana itu patriarki. Nah, setelah itu muncullah feminisme. Feminisme ini tidak seperti matriarki. Gitu. Kalau matriarki kan mengunggulkan perempuan, laki-laki ditindas. Sedangkan feminisme itu maunya itu bareng-bareng sama. Kita punya kesempatan, kita punya pilihan yang sama. Urusan kita mau milih mana itu urusan hak kita masing-masing. Gitu. Kesempatan berpendidikan, kesempatan berkarir, kesempatan untuk bersenang-senang juga ya, hobi dan lain-lain. Jadi kalau ditanya apakah relasi setara itu konsepnya feminis, ya jelas karena sama konsepnya. Cuma relasi setara kita lebih fokus pada hubungan dengan pasangan terutama. Itu aja. Tuh kan, Dan jelas ya. iya tuh kan kalau udah dijelasin kan akhirnya baru kayak itu mu banyak lampu-lampu mu di sini cerah gitu kan. Aku kayak, oh, ternyata itu ya. Kalau ada yang bilang
ini pasti orang feminis nih, ini nih lagi menyebar-nyebarin tentang paham feminisme nih gitu. Berarti dia itu orang-orang yang salah pengertian tentang feminis. Ya, salah kaprah kalau bahasa Italinya. Ya, Italinya ya. Oke, oke. Iya, bener banget itu. Nah, tadi udah disinggung nih masalah patriarki nih kan. Tadi juga ada yang di grup juga kan, tadi ada yang di komen, sorry, ada yang juga gitu kan. Gimana saling seimbang mengimbangi ya Mu dari Intan tadi. Lagian kalau masih ada patriarki menurutku menyedihkan gitu. Nah, Mumu boleh nggak apa ya jelasin sedikit lah tentang patriarki itu sendiri seperti apa. Terus kalau misalkan Mumu punya apa yang udah tips and trick, misalkan terlanjur terlanjur patriarkinya udah ada di hubungan, hadir di antara jadi pihak ketiga antara si pasangan ini, Mumu ada ini enggak ya, ada tips saran atau seperti apa supaya bisa terselamatkan hubungan supaya bisa kembali lagi sehat ya? Ya, pertama-tama aku mau sharing dulu ya, mau cerita. Jadi pasanganku yang sekarang ya, teman-teman mungkin udah pada tahu lah ya, sering aku posting juga, namanya Rizky. Jadi aku memang membiasakan dengan dia menyebut nama, tidak menyebut suamiku, tidak menyebut apa lagi, Pak Bos, tidak. Jadi sebut nama. Yang sering aku sampai bingung sendiri, misua, sering banget. Oh, misua, itu makanan ya, kalau padahal misua ya. Ya itu, jadi si Rizky ini berangkatnya itu, jadi gini ya, sering ada komen yang mengatakan, wah kamu beruntung banget, gitu ke aku ya, mendapatkan suami seperti dia itu kamu beruntung banget. Dan itu selalu aku counter dengan, oh tidak, itu bukan hasil keberuntungan. Itu hasil effortku, hasil usahaku, selektif memilih pasangan gitu, dan mengedukasi dia juga. Jadi dia ini, Rizky ini berangkatnya dari keluarga yang cukup patriarki. Jadi Mami Ara Sunda kan? Bukan, aku Madura. Oh bukan. Oh Madura. Oh dari sini ternyata. Tetangga kita. Tetangga ternyata ya. Oke, tapi tinggalnya di Bogor ya. Yes, dari kecil sudah di sini. Jadi si Rizky ini asalnya dari Jawa Barat, dari Ciamis, selatan gitu. Nah, di keluarga dia itu cukup patriarki ya. Jadi laki-laki yang bekerja, perempuan yang di rumah. Kemudian ketika Rizky SMA, dia ikut kakek neneknya. Bangun tidur sudah disediakan gorengan, bala-bala, serabi, dan udut ya, kopi gitu ya, udah disediakan. Dia tinggal makan, tinggal ini. Setelah makan pun ditinggal gitu aja, nggak harus membereskan, nggak harus mencuci, baju sudah dilipatkan, semua sudah tersedia. Begitu dia kenalan dengan aku, begitu dia berhubungan dengan aku, satu yang aku point out ke dia adalah aku tidak bisa dengan yang seperti itu. Itu langsung di awal ya, jadi langsung ngomong aja, gitu. Tembak aja langsung. Aku nggak bisa dengan laki-laki yang seperti gini konsep hidupnya. Kemudian dia bertanya, loh, memang kenapa gitu? Bukannya emang udah biasa gitu kan? Bagi dia itu hal yang benar gitu, karena dia dari kecil seperti itu. Lalu aku jelaskan ke dia konsepku. Konsep aku tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, awal memang debat ya, pasti debat. Gitu. Kemudian tinggal aku beri pilihan aja, take it or leave it gitu. Kalau kamu tetap mempertahankan cara hidupmu yang patriarkal itu, ya silahkan cari pasangan yang mau digituin gitu ya. Bukan aku orangnya. Gitu. Nah, sampai kita sempat pisah tuh. Sempat pisah, 3 bulan kemudian dia menghubungi aku dan bilang pengen serius, bla 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 bla. Lalu aku bilang aku tidak bisa LDR ya. Dia pindahlah ke Surabaya, ngekos, cari kerja di sini. Effortnya itu yang aku lihat. Kemudian dia setelah itu ngajak aku ke Ciamis ya, ke Jawa Barat. Dan di sana aku ngeliat sendiri dia cuci piring, ambil makanan sendiri, bikin kopi sendiri, menawarkan untuk membuatkan. Nah, dari situ, oh bisa nih. Disitulah aku menilai, oh bisa nih.
Nah, dari situlah kita teruskan gitu ya. Jadi kita nggak apa ya, nggak harus menggantungkan diri pada keberuntungan ujuk-ujuk itu apa ya, tiba-tiba dapat jreng gitu ya, cowok yang sudah matang, sudah paham relasi setara, itu kan juga minoritas ya gitu. Jadi agak susah juga. Tapi mulailah dari diri kita sendiri, berani untuk mengungkapkan aku maunya gini gitu. Aku maunya gini, ini konsep yang bagus itu seperti ini. Kita harus berani mengenalkan, kalau nggak gitu ya nggak akan nyebar gitu paham seperti ini gitu kan. Jadi eh, intinya kembali lagi ya ke diri sendiri, mau gimana gimana kalau kita nggak berani ngomong, terus kita akhirnya apa ya gitu ngalir aja dengan hubungan itu, lalu setelah menjalani di pernikahan mungkin baru terasa ya, wah berat ya ternyata ya hidup dalam rumah tangga yang patriarki ini. Salah satu contohnya apa patriarki itu adalah ya urusan rumah, urusan anak itu ditekankan pada perempuan saja. Nah, itu benar-benar yang sangat diskriminatif ya. Ketika rumah berantakan, yang dimarah-marahinnya perempuan. Nanti anak kurusan atau anak nggak doyan makan, anak rewel, atau anak sakit, yang disalahkan ibunya. Ya. Itu contoh-contoh patriarki ya. Jadi kalau kalian masih mengalami itu di rumah, ya kemungkinan besar kalian masih hidup dalam rumah tangga yang patriarkal gitu, yang menganut paham patriarki. Nah, terus kalau tips-tipsnya ya itu tadi ya, mengedukasi, speak up, tapi dengan cara yang benar juga gitu. Karena memperkenalkan paham yang benar-benar baru ke orang itu kan nggak gampang. Kita sendiri ketika mendengar paham ini pertama kali gitu, pasti masih bertanya-tanya gitu kan, apa iya gitu, apa iya gitu. Jadi ya cari caranya lah yang paling smooth. Kalau sekarang aku rasa udah gampang karena udah banyak konten-kontennya juga kan. Kita tinggal share, copy link. Iya benar. Udah lebih gampang lah sekarang. Ya. Oke, itu benar, udah gampang, tombol share-nya ada di bawah. Ulang lagi ya. Wah, langsung share tuh WhatsApp atau DM-in atau apapun. Ke siapa yang mau dituju, karena kita hari ini berbaik hati ya Muya, mau bantuin ngedukasi. Iya, Jadi nggak kadang usah, kalian nggak perlu kode-kode lagi sama pasangan, tinggal kirim aja. benar. Tapi itu yang Momo alami tadi bersama suami juga, sebenarnya aku juga ngalamin waktu pertama kali ketemu sama Elvan. Kita benar-benar punya kesamaan. Aku juga panggilnya Elvan ya, oke. Karena waktu pas pertama kali aku ketemu Elvan juga yang aku sampaikan adalah kamu cari istri yang konvensional. Konvensional. Apa yang metik? Maksud aku yang pagi-pagi tehnya dan kopinya udah siap, terus aku juga yang harus masakin sarapannya, atau pakaian kerja kamu harus aku yang gosok, karena aku bilang kalau kemang kamu cari yang seperti itu, yang most likely ada di lingkungan kamu, udah pasti orangnya bukan aku. Mundur. Yes, aku udah bilang udah pasti orangnya bukan aku. Kamu mungkin akan ketemu aku baru tidurnya pagi, aku bilang, jadi aku mungkin aja aku nggak akan bangun yang paling pagi karena aku baru tidur. Bilang gitu, bisa aja mungkin kamu yang harus di rumah karena aku yang harus kerja keluar kota, nginep dan lain sebagainya. Dan itu yang memang yang aku lakukan, dan ya lagi-lagi berhasil karena buah dari komunikasi tadi ya Mu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, apapun itu semua harus tersampaikan begitu. Tapi kalau memang dirasa masih keberaniannya belum cukup, bisa latihan-latihan dulu. Mungkin kalau nggak bisa ngomong langsung, ngechat ya Mu ya, boleh kan ya? Punya WA kan? Takut nih kalau ngomong grogi, takut kata-katanya salah, chat dulu aja, bisa dihapus dulu baru kirim begitu. Terus kalau misalkan dirasa harus ada apa ya, ya tadi mau bilang kayaknya
jangan aku deh, mungkin orang lain dulu yang menyampaikan sama dia, silakan di-share. Atau kalau tadi kan Mumu juga kan sering bikin konten juga di TikTok di mana. Nah, apalagi sekarang TikTok kan semua kan akses ya, gampang banget. Jadi share aja akunnya Mumu supaya nanti bisa belajar dari sana. Kesetaraan gender itu apa sih? Apa namanya? Relasi setara itu apa sih? Setara tidak sama dengan sama itu kayak apa gitu. Dan Mumu pas Yes. tinggal 1 menit Bu, ya ampun seru banget. Ya ampun, udah tinggal 1 menit ternyata. Ya ampun cepet banget. Mumu, Yap. sebelum ke segmen akhir, Mumu bersedia nggak kapan-kapan diurusuhin lagi sama kita? Kita banget dong. Oh, alhamdulillah. Banget dong, banget. Oke, hari ini kita pemanasan dulu. Dari sini nanti kita lihat responnya teman-teman di Madeleine seperti apa, respon ibu-ibu lain kayak gimana, atau mungkin ada request khusus minta Mumu untuk bahas tentang apa. Oh, boleh banget tuh. Lempar topik aja. Kayak gitu, jadi seru banget. Karena ini narasumber kita seru banget dan katanya sih bersedia kapanpun diganggu asal nggak lagi di rumah. Oke, Mu, statement Mu. Apa Mu untuk kita semua Mu, perempuan-perempuan di Madeleine khususnya Mu? Oke, buat teman-teman semua ya, perempuan mau yang ibu mau yang enggak. Boleh ya. Jadi pastikan itu tadi ya, kita punya self esteem yang tinggi. Pokoknya cintai dirimu, kamu itu berhak untuk dapat yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu tidak harus settle for the less gitu ya, tidak harus menerima yang apa adanya. Kata Tulus juga gitu, jangan cintai aku apa adanya. Gitu kan di lagunya Tulus. Nah, jadi ingat yang jelas relasi setara itu kewajiban dan hak tidak dibagi berdasarkan jenis kelamin, tapi dibagi berdasarkan kemampuan, passion, kenyamanan, dan apalagi tuh kesepakatan. Ya, jadi harus sepakat semuanya, harus sesuai kenyamanan kita, passion kita, dan kemampuan kita. Yang hobi masak, ya masak lah. Yang tidak hobi seperti aku, ya go food lah, gitu ya. Dibikin simple aja hidup ini karena kita menikah untuk bahagia kan, bukan menikah untuk cari penderitaan, gitu ya. Itu aja. Thank you for having me semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Ingat ya, relasi setara itu kita punya hak dan kewajiban yang setara dan tidak berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan tadi katamu kemampuan, passion, kenyamanan, dan kesepakatan. Yes, ada 4 tuh. Wah, keren. Oke, ibu-ibu semua, terima kasih yang udah bergabung juga. Tadi ada satu Nina. Halo Nina, terima kasih udah gabung. Dan untuk yang baru akan play ini di kemudian hari, tidak hari ini, nggak apa-apa, tetap komen-komen aja di kolom komennya. Kalau misalkan mendesak banget, pengen banget denger jawaban langsung dari Mumu, di tag aja Mumunya langsung @Dindi Pamardining Tias ya. Atau misalkan nanti mau next sesi dong, pertanyaannya judulnya pembahasan tentang ini atau apapun lah, as your request lah ya untuk Madeleine. Mumu katanya siap kok buat digangguin gitu. Terima kasih banyak Mumu atas waktunya malam ini. Thank you Mami Ara, thank you Madeleine. Ya, thank you. Semoga semua bermanfaat dan aku juga undur diri ya. Bye-bye buat semuanya. Selamat malam. Selamat istirahat.